Kekuatan misterius datang dari monster yang tidak disadari. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian nggak bisa berbuat apa-apa ketika kalian melihat kematian orang-orang di depan mata kalian? Halo kalian semua, balik lagi nih sama Admin 1. Udah lama banget kan Admin nggak upload hal-hal yang berkaitan dengan Naruto atau anime lainnya. Kali ini Mimin nggak bahas Naruto, tapi bahas anime yang mirip banget dari gaya-gayanya sama Naruto. Mimin mau ceritain tentang Jujutsu Kaisen 0. Kalau kalian yang belum ngikutin anime ini, mungkin bakalan bertanya-tanya tentang ngapain sih bahas anime ini. Cuman Mimin saranin buat kalian yang belum nonton, mending nonton deh karena cukup seru banget. Dan buat kalian yang udah biasa sama Naruto nih, kalian juga nggak akan pusing lagi sama anime ini. Ya karena mirip dengan anime-anime shonen lainnya juga sih. Oke, langsung aja mari kita mulai. Gua Admin 1. Pada awalnya, terlihat beberapa pembuli yang sok jagoan ingin membuli seorang pria introvert. Pria yang dibully itu bernama Yuta Okutsu. Ketika pembulian sedang berlangsung, tanpa sadar Yuta memanggil sebuah monster, dan dengan cepat para preman sekolah itu ditarik oleh tangan monster yang asalnya nggak tahu nih dari mana. Hingga pada akhirnya para pembuli ini harus tewas mengenaskan di dalam loker siswa. Lalu skin berpindah di mana ada seorang yang tampak seperti Kakashi Hatake sedang menginterogasi Yuta. Pria ini bernama Gojo. Gojo mengetahui semua cerita Yuta dan tindakan yang terjadi di sana. Yuta yang nggak tahu apa-apa, bingung akan tindakannya karena emang bukan dia yang secara sengaja melakukan itu semua. Setelah diusut, ternyata monster yang membunuh para pembuli tadi merupakan kutukan dan diberi nama Rika. Rika akan muncul dan melindungi Yuta apabila Yuta merasa terancam atau ketika ada ganjaran yang akan menyakitinya. Gojo Satoru sadar akan kekuatan besar Yuta dan tahu bahwa ia belum bisa mengendalikannya. Maka dari itu, Gojo menyuruh Yuta untuk bersekolah di sekolah Jujutsu, yaitu sekolah para penyihir. Gojo berkata kalau Yuta akan diajarkan bagaimana cara mengendalikan kutukan, sehingga ia tidak akan menyakiti orang lain lagi, melainkan akan membantu orang lain dengan kutukannya. Yuta yang memang tidak ingin menyakiti orang lain lagi karena kekuatan tersebut akhirnya tertarik dan memutuskan untuk menyetujui tawaran dari Satoru Gojo untuk bersekolah di SMA Jujutsu. Di hari pertama ia sekolah, ia masuk ke kelas dan bertemu dengan 3 orang murid lainnya. Namun aura jahat Yuta sangat kental dirasakan oleh murid lain, sehingga ia dipojokkan oleh murid-murid lain karena aura yang sangat gelap itu. Gojo juga menjelaskan bahwa di Jepang sudah banyak orang yang mati karena kutukan yang serupa dengan yang dimiliki oleh Yuta. Penyebab kematian bisa saja karena emosi negatif yang dimiliki oleh orang-orang terkutuk, atau bisa juga dari pengguna kutukan yang sengaja menggunakannya untuk kejahatan. Karena beberapa alasan tadi, Gojo akhirnya mengumpulkan orang-orang dengan kekuatan tersebut untuk dilatih dan agar tidak tersesat ke dalam kejahatan. Ketika itu di dalam kelas, para murid kaget karena monster yang dipanggil Rika itu muncul, dan mereka disepil tipis-tipis kekuatan dari si Rika ini. Di sini juga ia baru dijelaskan asal-muasal kutukan Rika tersebut. Rika adalah sahabat dari kecil dari Yuta. Mereka berdua saling menyayangi dan mencintai. Tidak seperti kalian yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Mereka itu memiliki janji ketika sudah dewasa nanti ingin menikah. Tidak seperti kita yang buru-buru nikah. Pasangan aja udah nggak ada. Akan tetapi siapa yang tidak sakit hati dan trauma ketika melihat orang yang dicintainya harus tewas karena ditabrak mobil saat akan menyeberang, dan sangat mengenaskan. Dan yang lebih parahnya lagi, Rika harus tewas di depan mata dari Yuta kecil. Di sanalah awal mula dari kutukan yang berada di dalam tubuh Yuta terjadi. Rika berubah menjadi monster, lalu memegangi kaki Yuta dan berjanji akan menikahi Yuta kelak nanti. Kembali ke dalam kelas, Gojo memperkenalkan ketiga murid tadi kepada Yuta. Murid tersebut terdiri dari Zenin Maki dengan alat kutukannya. Lalu ada Inumaki Toge, pengguna kutukan kata yang cuma bisa bicara dengan bahasa makanan, keseringan ikan salmon, dan yang terakhir itu adalah panda. Ya, emang cuma seekor panda udah. Saat kelas dimulai, Gojo membagi mereka menjadi 2 kelompok. Pertama Yuta bersama Zenin Maki, lalu Toge bersama Panda. Kalau Mimin bersama mantan itu udah putus, jadi nggak bisa. Tugas pertama mereka itu cukup berat, karena mereka harus ke sebuah sekolah SD untuk membasmi kutukan di sana. Gojo menjelaskan kalau tugas Yuta dan Maki adalah membasmi kutukan dan menyelamatkan 2 anak SD yang diculik oleh sebuah kutukan. Mereka mulai melaksanakan tugasnya. Setelah Maki membantai monster di depan sekolah, mereka masuk ke dalam kelas untuk mencari kutukan yang dimaksud. Sebenarnya di dalam sekolah banyak kutukan lemah yang berkeliaran
kesabaran. Namun kutukan tersebut tidak berani menyerang karena merasakan aura yang begitu gelap dari Yuta. Maki lalu bertanya mengenai peringkat Yuta dan ia kaget saat mengetahui bahwa Yuta memiliki peringkat spesial di kartu identitasnya. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Yuta lebih baik daripada peringkat yang masih angka. Ketika sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba terdapat kutukan besar yang menyerang mereka. Saat itu mereka belum siap untuk bertarung dan akhirnya mereka ditelan hidup-hidup oleh kutukan tersebut. Dengan perasaan jijik karena mereka harus masuk ke dalam perut kutukan, mereka dikagetkan dengan penemuan dua bocah SD yang sedang mereka cari. Mereka bersyukur karena kedua anak ini masih hidup. Namun, salah satu anak tersebut terkena kutukan. Di saat itu juga senjata spesial milik Maki harus terjatuh karena ditelan dan Yuta belum bisa berbuat banyak karena ia masih anak baru. Di saat yang sangat genting seperti ini, Maki meminta Yuta untuk berbuat sesuatu agar mereka bisa selamat. Yuta akhirnya menggunakan cincin milik Rika kecil dan berhasil mengeluarkan Rika, yaitu kutukan, untuk keluar dari dalam perut monster. Melihat Rika yang berhasil menghancurkan monster besar dengan mudah, Gojo mengakui kekuatan Rika yang begitu spesial. Di saat Rika sedang menghajar monster tersebut, Yuta melihat kesempatan untuk pergi dan membawa Maki serta kedua bocah SD yang ditemukannya kepada Gojo. Di saat kejadian itu, kartu identitas Yuta terjatuh dan itulah yang menjadi salah satu inti utama dari anime yang akan kita tonton. Setelah itu, Gojo membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gojo mengapresiasi Yuta karena telah berkembang dengan berhasil mengeluarkan Rika secara sadar. Sebelumnya, Rika keluar tanpa kesadaran dari Yuta. Ketika Yuta sedang terancam, itu dia baru mau keluar si Rika tersebut. Di rumah sakit juga lah tiba-tiba Yuta flashback tentang pertama kali ia bertemu dengan Rika. Rika yang manusia ya, di rumah sakit saat melihat anak kecil lewat di depan kamarnya. Setelah flashback dan ingatan masa lalunya teringat, Yuta meminta tolong kepada Gojo untuk melepaskan kutukan yang ada pada tubuhnya. Selang waktu berlalu, terlihat Gojo sedang membicarakan tentang fenomena Yuta yang memiliki kekuatan Rika. Kekuatan ini bisa sangat berbahaya jika lepas kendali. Namun Gojo meyakinkan para petinggi dan menjadikan nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Lalu berpindah saat Gojo pergi menemui para muridnya yang sedang berlatih. Gojo memberi Yuta sebuah katana agar bisa ia gunakan. Gojo memberitahu Yuta agar ia mengendalikan kekuatan dan mengalirkan kutukannya ke dalam katana tersebut, sehingga Yuta tidak perlu terus-terusan memanggil Rika keluar secara utuh. Setelah sekian lama berlatih, terlihat bahwa kemampuan dan kekuatan Yuta dalam bertarung sudah mulai meningkat. Gojo memberi misi kepada Inumaki Toge. Ini adalah misi tunggal karena mereka sering diselesaikan dengan sendirian oleh Inumaki Toge. Namun Gojo meminta Yuta untuk menemani Toge untuk memperhatikan bagaimana cara Toge membasmi kutukan dan belajar darinya. Selain belajar langsung dari yang lebih berpengalaman, fungsi Yuta ikut ke dalam misi kali ini adalah untuk beradaptasi terhadap pertempuran sesungguhnya. Gojo meminta Yuta untuk tidak mengeluarkan Rika secara penuh karena khawatir Rika tidak mampu dikendalikan dan akan menghancurkan segalanya. Sesampainya di sana, Ijichi menjelaskan tentang kutukan yang terjadi di pasar kebahagiaan. Karena itulah ia meminta Inumaki untuk membasmi kutukan di sana. Sebelum menjalankan misi, Toge mampir ke minimarket terdekat untuk membeli obat batuk yang bisa melepaskan dahaga. Awalnya Yuta sempat bingung mengapa Toge membeli hal tersebut, namun ternyata jawabannya terlihat setelah pertarungan berlangsung. Setelah itu mereka mulai masuk ke dalam pasar dan mencari kutukan yang meresahkan. Perlu diingat bahwa semakin lemah sebuah kutukan, maka semakin banyak jumlahnya. Inumaki berhasil mengalahkan rombongan kutukan lemah dengan sangat mudah. Namun anehnya setelah semua kutukan lemah tersebut berhasil dimusnahkan, batasan wilayah di sana masih terkunci dan tidak mau hilang. Ternyata masih ada kutukan lain dengan pembatas kutukan baru. Kutukan baru yang muncul ternyata jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Jari Inumaki harus terluka karena menyelamatkan Yuta dari serangan kutukan yang baru. Mereka sempat bingung karena kutukan ini sangat kuat dan mereka sadar kalau batasan wilayah tidak akan hilang sampai kutukan ini benar-benar berhasil dikalahkan. Dengan sekuat tenaga, Toge berhasil untuk bertarung melawan kutukan tersebut. Dengan berbagai drama pertarungan, akhirnya kerjasama antara Toge dan Yuta membuahkan hasil. Mereka bisa mengalahkan kutukan tersebut dan menghilangkan batasan wilayah. Ternyata mereka selama ini diperhatikan oleh seseorang yang duduk di atas jembatan di daerah sana. Orang itu pasti nggak asing dengan serial anime ini. Orang ini memperhatikan gerak-gerik dan kekuatan dari
dari si anak spesial itu, yaitu Yuta. Setelah kejadian tersebut, persahabatan keempat murid ini semakin erat, kecuali Yuta dengan si Maki. Maki masih aja judes dan menjadi cewek galak. Di sisi lain, Gojo bersama rekan timnya pergi menyelidiki distrik perbelanjaan untuk mengecek keadaan kutukan di sana. Gojo menyadari kalau pertarungan di pasar kebahagiaan merupakan dalang dari seseorang yang jauh lebih kuat dibandingkan Toge dan Yuta. Dia adalah seorang Satoru Geto, seseorang yang diusir karena telah mengutuk hingga lebih dari 100 penduduk desa sampai meninggal. Lalu ditampilkan seorang Satoru Geto yang sedang cosplay menjadi dukun. Di sana ia membantu para kliennya agar melepaskan kutukan yang menjerat di tubuh korban. Ternyata bukan hanya membantu, ia memiliki sisi lain di mana para kliennya harus membayar jumlah tertentu untuk berbisnis dengannya. Dia mengisyaratkan bahwa manusia yang tidak bisa menggunakan sihir itu sama seperti kera. Lalu Geto datang ke rapat para pemimpin dan memberi pengumuman bahwa ia akan menghancurkan dunia manusia. Dengan awalan ia akan menghancurkan sekolah Jujutsu. Lalu kita diperlihatkan bahwa Yuta dan teman-temannya merasakan firasat buruk. Dan benar saja, tidak lama di hadapan mereka muncul Geto bersama teman-temannya menaiki sebuah burung besar. Ia datang merayu Yuta untuk merekrutnya ke dalam komplotan mereka. Geto merayu dan mendoktrin Yuta agar mau bergabung untuk ikut menghancurkan dunia manusia dan membangun dunia yang baru, di mana dunia itu hanya diisi oleh manusia para penyihir Jujutsu. Tapi tiba-tiba di belakang Yuta terdapat Gojo Satoru, yaitu para Kakashi, bersama para petinggi sekolah Jujutsu yang menyuruh Geto untuk pergi meninggalkan Yuta. Yuta sebenarnya tertarik dengan ajakan Geto, namun ia menolak karena Geto sudah menghina teman-temannya. Lebih tepatnya Yuta nggak ngerti siapa yang diomongin oleh Geto. Di saat itu, Geto mengumumkan perang pada tanggal 24 Desember di Kyoto dan Tokyo dengan pensebaran kutukan yang secara merata. Ia mendeklarasikan perang besar para penyihir yang kemungkinan besar akan mengelukai warga sekitar juga. Kemudian Geto bersama para komplotan tersebut akhirnya pergi meninggalkan Gojo dan para murid di sekolah sana dengan menaiki burung ajaibnya. Kemudian kita diperlihatkan flashback antara Gojo dan Geto yang sebenarnya mereka adalah sahabat baik. Namun karena perbedaan keyakinan dan pemikiran, hal itu membuat mereka mengambil jalan yang berbeda. Lalu diadakan rapat Gojo bersama para petinggi sekolah Jujutsu yang membahas tentang kekuatan Satoru Geto, yaitu memanipulasi dan menyerap kutukan secara alami dengan sangat amat mudah. Meskipun kebanyakan yang diserap oleh Geto adalah kutukan tingkat lemah, namun Gojo yakin kalau Satoru Geto bukanlah orang yang bodoh yang akan mendeklarasikan perang tanpa rencana. Karena melihat kekhawatiran akan tindakan dari Geto tersebut, maka kepala sekolah meminta untuk mengumpulkan para alumni sekolah Jujutsu untuk ikut ke dalam pertempuran melawan Geto pada hari H-nya, yaitu pada tanggal 24 Desember, di mana parade 100 iblis mulai menyerang kota Tokyo. Geto memiliki rencana lain, yaitu merebut Rika dari tubuh Yuta Okutsu dan menguasai kekuatan Rika dengan apapun, termasuk membunuh Yuta. Ia berniat melakukan parade tersebut agar para guru dan petinggi sekolah Jujutsu fokus pada penyerangan tersebut, sedangkan Geto akan mencari Yuta agar bisa berhasil mengambil roh jahat Rika, lalu menguasai dunia menggunakan roh pendendam Rika. Benar saja, ternyata Gojo melarang Maki bersama Yuta untuk ikut ke dalam peperangan parade 100 kutukan. Yuta bersama Maki tetap berada di dalam sekolah Jujutsu, di mana Geto sedang mencari mereka. Di dalam kelas dalam kondisi penuh romantis, mereka berdua saling bertukar cerita mengenai Maki Zenin yang diasingkan oleh keluarganya karena dianggap menjadi aib dari klan Zenin. Spoiler alert, kalau nanti Zenin Maki bakalan overpower banget di Jujutsu Kaisen season 2 di anime. Mimin baru baca manganya aja sih sebenarnya, cuma nanti dia bakalan overpower banget. Dan sepertinya juga mulai muncul benih-benih cinta antara si Maki karena pujian dari seorang buaya Yuta Okutsu. Tak lama setelah itu muncullah sebuah pembatas di sekitar sekolah yang gak lain merupakan ulah dari Satoru Geto. Di sisi lain, di kota Tokyo, para kutukan mulai berdatangan dengan bentuk yang aneh-aneh. Setelah kita ditampilkan beberapa musuh yang akan mencoba menahan Satoru Gojo, akhirnya Gojo menyadari kalau si tukang pamer Satoru Geto tidak berada pada di Tokyo saat itu. Dan dengan informasi yang diberikan Ichiji, Gojo menyadari bahwa target sebenarnya adalah Yuta Okutsu. Tidak lama setelah menyadari hal itu, Gojo langsung mengirim Toge dan Panda untuk menuju SMA Jujutsu untuk melindungi Yuta dan menghalau Geto. Setelah rencana busuk dari Geto ketahuan, komplotan mereka berusaha untuk menahan Satoru Gojo, dan kita diperlihatkan kemampuan dan keindahan dari mata
yang dimiliki oleh bapak berkepala putih ini. Dan ketika Panda serta Toge berhasil dikirim melalui jurus teleportasi milik Gojo, Geto menyadari kalau pembatasnya berhasil dijebol. Dalam waktu yang singkat, kita diperlihatkan bahwa Maki sudah dikalahkan dan Panda berusaha menahan Geto agar tidak bertemu dengan Yuta di sana. Dengan kombinasi serangan antara Panda dan Toge, berhasil membuat serangan yang dahsyat untuk mengalahkan Geto. Namun hal tersebut sepertinya tidak berpengaruh banyak karena langsung dibalas oleh Geto dengan satu kali serangan yang membuat kedua murid tambahan ini lemas tidak berdaya. Akibat dari ledakan terakhir, yaitu akibat serangan dari pertempuran Geto, membuat Yuta keluar dari dalam kelas dan murka akibat melihat teman-temannya sudah tidak sadarkan diri karena perbuatan Geto. Yuta yang marah akhirnya memanggil Rika dan memindahkan teman-temannya ke tempat yang lebih aman. Di sini juga kita melihat bahwa Rika cemburu dengan Zenin Maki. Ya, namanya juga cewek. Dia cemburu karena selalu Maki yang mendapatkan perhatian dari Yuta. Kita melihat bahwa kutukan Rika menangis melalui celah yang terdapat pada wajahnya. Saat Geto mengeluarkan kutukan kelabang menjijikan untuk menyerang Yuta, Yuta meminta Rika untuk mengeluarkan alat kutukan yang memiliki lambang klan Inumaki. Nah, di situ kita bisa melihat kalau Yuta menggunakan teknik yang sama seperti yang dilakukan oleh Inumaki Toge. Dengan satu kali serangan, seluruh kelabang itu diluncurkan oleh Geto musnah, dan Geto pun salut karena Yuta mampu menguasai teknik kutukan sulit itu kurang dari 1 tahun. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan pertarungan para penyihir Jujutsu melawan para roh iblis yang gak ada habisnya di Tokyo. Nanti karakter ini akan muncul lagi pada serial Jujutsu Kaisen di arc Shibuya loh. Asli kalian bakalan keinget sama beberapa pertarungan keren ini. Spoilernya lagi, nanti mereka banyak yang mati pasti Shibuya, kasihan banget. Di sini kita juga diperlihatkan saat Gojo melawan Miguel. Miguel yang awalnya udah sombong dan menceritakan bagaimana senjatanya itu dibentuk oleh warga desanya, malah dicuekin oleh Gojo dan langsung aja tanpa basa-basi mereka bertarung. Miguel sangat ketar-ketir melihat kemampuan dari mata Gojo yang mampu memanipulasi atom sehingga ia sangat sulit untuk disentuh apalagi dikalahkan. Pertarungan di sini juga epik banget dengan animasi yang sangat memanjakan mata. Ternyata korban dari jumlah penyihir Jujutsu juga lumayan banyak akibat insiden Tokyo ini. Kembali ke dalam sekolahan di mana pertarungan Geto dan Yuta terjadi, Geto mengeluarkan senjata kutukan yang biasa digunakan oleh Bruce Lee dan bertarung dengan Taijutsu melawan Yuta. Yuta yang menggunakan pedang dibantu oleh Rika cukup kuat dan bahkan seimbang untuk bertarung dengan Geto. Bayangin ya, Yuta yang belum lama belajar bertarung sama kutukan aja bisa nahan sekelas Geto yang seangkatan sama Gojo. Apalagi kalau Yuta udah lebih lama, makin overpower nggak sih? Setelah udah puas mereka beradu taijutsu dan pedang, Geto akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas yang bernama Uzumaki. Udah kelihatan kan kalau emang autor dari anime ini tuh fans dari Naruto juga kayaknya, sama seperti kita. Kutukan yang terakhir ya itu menggabungkan sekitar 4461 kutukan yang ia miliki untuk menyerang Yuta. Gila, banyak banget. Di sisi lain kita juga diperlihatkan kekuatan para alumni maupun murid dari SMA Jujutsu yang lain. Nanami menurut gue keren banget sih, tapi emang kurang ajar si GG Akutami ini. Nah, kalau misalnya Nanami itu di nerf dan mati di arc Shibuya emang kurang ajar. Di sini juga kita dilihatin kalau si Nanami ini ngebantai aliansi para kecoa dengan begitu keren ya. Gila, ini keren banget sih menurut gue. Jadi fans dadakan Nanami. Nah, jadi Nanami ini si rambut guru kepala kuning itulah. Pokoknya dia kuat, cuman ya harus mati nanti di arc Shibuya, spoiler alert. Karena melihat serangan berikutnya dari Geto yang akan sangat berbahaya, akhirnya Yuta mengeluarkan kata-kata gombalnya dengan menyerahkan masa depannya, hatinya, bahkan tubuhnya kepada Rika agar Rika mau meminjamkan kekuatannya untuk adu bijudama dengan Geto. Hal ini sama saja seperti menumbalkan diri Yuta agar ia bisa terus bersama dengan Rika. Geto yang iri karena dia jomblo, kesel melihatin dan ngatain mereka itu bucin, akhirnya dia marah dan geram. Setelah adu bijudama terjadi, ternyata Geto kalah dan sekarat dengan luka yang dialaminya. Ketika sedang sekarat, ia bertemu Gojo dan mulai berbincang dengan kawan lamanya tersebut. Geto menanyakan kabar teman-temannya yang ada dalam penyerangan Parade 100 Iblis. Gojo pun menjawab kalau mereka semua berhasil kabur dengan selamat. Terus Geto dan Gojo pun membahas masa lalu mereka pada saat mereka bersahabat baik di sekolah Jujutsu dulu. Lalu di akhir kematiannya, Geto menyerahkan kartu identitas milik Yuta yang tertinggal di sekolah dasar pada saat itu dan mengatakan kalau dirinya sangat
untuk menyayangi orang-orang yang ada di dalam sekolah Jujutsu. Lalu Gojo pun mendekati Geto untuk membisikkan sesuatu yang tidak semuanya kita ketahui atau yang kita semua tidak tahu. Pokoknya itu nggak dikasih tahu kita itu dia ngomong apa. Namun sepertinya hal itu penting dalam cerita Jujutsu Kaisen karena Geto sempat tersenyum saat mendengar Gojo mengucapkan itu. Apakah Geto dikutuk oleh Gojo agar bisa hidup kembali suatu saat nanti dengan kesadaran penuh, atau ya apa ya kira-kira? Kembali ke Yuta lagi, Yuta berhasil menang dalam pertarungan melawan Geto. Hal itu membuat mereka senang, namun tiba-tiba Rika memanggil Yuta. Kita akan berpikir kalau Rika menagih janji tumbal dari Yuta, namun nyatanya kebalikan. Rika yang awalnya berbentuk monster menyeramkan, tiba-tiba berubah menjadi Rika kecil yang cantik. Bersamaan dengan kedatangan Gojo Satoru yang menjelaskan tentang kutukan Rika yang ada pada tubuh Yuta, sementara Gojo menyuruh Ichichi untuk menyelidiki kasus Yuta dan Rika ini, dan mendapatkan hasil mencengangkan kalau sebenarnya Yuta adalah keturunan penyihir hebat Sugawara Michizane namanya, salah satu dari 3 penyihir hebat di Jepang. Dan sebenarnya bukan Rika yang mengutuk Yuta, melainkan Yuta yang mengutuk Rika hingga menjadi monster seperti sekarang ini. Karena pada saat dulu, saat Rika tertabrak hingga tewas, Yuta menolak kematian yang terjadi pada Rika. Namun kini semua telah berakhir. Yuta telah berhasil membatalkan sekaligus mematahkan kutukannya kepada Rika, dan Yuta adalah keluarga jauh dari Satoru Gojo. Jadi nggak heran kalau dia itu bisa dengan cepat beradaptasi di dalam dunia Jujutsu. Mendengar hal tersebut, Yuta langsung menangis dan menyesali perbuatannya karena selama ini dia yang telah membuat Rika menjadi seperti monster. Rika yang sudah kembali ke dalam bentuk kecilnya memberitahu ke Yuta kalau selama 6 tahun itu saat ia menjadi monster yang terus bersama Yuta, ia lebih bahagia bahkan dibanding selama hidupnya. Ini sedih banget sih asli. Yuta aja yang ada yang nyintain, ada yang mencintai Yuta. Masa Mimin masih jomblo sampai sekarang ini? Dan di akhir film kita diperlihatkan betapa Gojo sangat menghormati Satoru Geto dan menganggapnya sebagai sahabat terbaiknya. Padahal kita tahu kalau Gojo adalah salah satu makhluk yang paling songong di muka bumi ini. Setelah kredit skin juga kita diperlihatkan kalau Yuta lagi makan bareng sama Miguel. Dilihat dari penampilan kotanya sih sepertinya ini di Indonesia, karena Miguel sempat menyinggung soal micin dan Royco yang katanya bakalan enak kalau ditambahin ke segala macam makanan. Lagi asik-asik ngobrol ketemu lagi sama si Gojo. Akhirnya film selesai. Menurut gue sih buat sekelas anime shonen ya, anime ini tuh pecah banget. Ceritanya gurih, selain itu juga pembuatan dan penokohan karakternya itu kena banget. Cuman kekurangan dari anime ini tuh satu, lagi seneng-senengnya sama salah satu hero pasti dimatiin cu sama si Gege Akutami ini, si mangakanya pasti mati. Sedih banget anjir. Ya udah, segitu dulu mungkin konten dari admin satu kali ini. Sebelumnya jangan lupa bantu klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. Sekian dulu dan terima kasih.